Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren ya. Nama saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Teminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia ya. Dan kali ini Kren melaksanakan Teminar bertemakan Build a Great Country with Sustainable Energy. Sustainable teknologi atau teknologi berkelanjutan adalah teknologi yang mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam. Tujuan dari teknologi berkelanjutan ini adalah untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan teknologi serta untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan. Oke, nah buat teman-teman senang sekali di sini sudah hadir ya bersama dengan kita semua. Ada beberapa panelis ya dari berbagai pihak yang kita akan sapa terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama ada Kak Liris Maduniang Tias ya. Dari selaku CEO Jala Technology ya. Kita akan menyapa ini untuk panelis kita yang kedua ada Kak Anissa Aziza selaku CEO and co-founder dari Tech From Lab. Ada Kak Dani Kosasi selaku founder Didik dan Co ya. Langsung saja kita masuk ke sesi presentasi yang pertama ya. Di sini ada dari Kak Liris. So langsung saja kita panggilkan ya, ini dia Kak Liris Maduningtyas selaku CEO dari Jalatek. Untuk presentasi silakan waktu dan tempatnya Kak Liris. Thank you, Sheila. Oke, izin untuk share screen semuanya. Saya adalah CEO dan founder dari Jalatek. Jalatek sendiri adalah perusahaan aquaculture yang kita membantu petambak udang lewat teknologi seperti IoT, aplikasi manajemen tambak, juga marketplace untuk menghubungkan petambak dengan pembelinya. Bahwa sebenarnya digital transformation itu juga salah satu bentuk membuat bisnis kita untuk lebih sustainable. Sustainable itu seperti apa sih maksudnya kayak? Nah, kalau dari saya sendiri sih mengartikan sustainable technology itu sebagai suatu bentuk teknologi yang teman-teman mungkin sedang kerjakan gitu, teknologi untuk problem solving suatu masalah dan sebagainya. Teknologi itu tuh berkelanjutan terus-terusan, artinya di teknologi ini dia akan develop atau akan berkembang sebagaimana mestinya untuk memecahkan suatu masalah itu sendiri. Jadi tapi terus evolving, terus-terusan untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi baru dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dan salah satu contoh sustainable technology itu misalkan alat yang eco-friendly atau solution yang eco-friendly, kemudian do things that reuse something gitu, dan kemudian ada energy saving dan efisiensi. Ini nggak harus selalu terkait dengan solar panel, di mana itu yang directly related to sustainability dengan energy savingnya. Nggak harus related directly ke situ, tapi sustainable technology itu bisa diimplementasikan hampir di semua lini gitu. Dan banyak sekali sih metode-metodenya. Izin untuk sharing terkait dengan perusahaan saya. Jadi kita creating a digital transformations yang memastikan bahwa sebenarnya kita bisa kok bertambak udang secara berkelanjutan atau sustainable. Tapi gimana kita ensure dengan digital transformation si tambak udang itu bisa jadi sustainable? Aku mulai dengan pertama kali kita mencetuskan Jala itu, awalnya sebenarnya mulai dari salah satu founder kami namanya Mas Aryo. Dia adalah seorang petambak udang dari tahun 2001 dan awalnya sih isunya lebih karena sering gagalnya panen, tapi dia nggak tahu alasannya kenapa, jadi ingin sekali gimana ya caranya kita bisa memonitor tambak itu secara real time dan sebagainya. Nah, kita pengen solving itu dengan digital technology supaya si petambaknya sendiri bisa terus bertambak dan sustainable. Karena yang kita lihat isunya juga ketika tambak udah kena penyakit, udah 3 kali kena penyakit nih, dia akan pindah tambak dan membiarkan lahan tambaknya itu kosong. Dan air itu salah satu kuncinya di sini. Kita bicara soal budidaya udang, yaitu budidaya air. Dan air yang digunakan untuk budidaya udang itu air dari laut atau air salin ya, air payau lah, campuran antara laut dan tawar. Airnya harus bersih di awal-awal dengan kadar pH yang baik, dengan kadar oksigen yang baik, amonia yang baik. Namun ketika kita budidaya udang, kita juga masukin pakan dong. Pakan itu kan ada chemical-nya, ada biological matters-nya, dan sebagainya. Nah, itu membuat adanya residu, kemudian ada tingginya amonia, nitrat, nitrit, alkalinity, dan sebagainya.
Jadi kita create solution, awal-awalnya solusinya yang pretty simple sih sebenarnya, cuman create device yang monitor water quality gitu kan. Kita bikin satu alat yang monitor 4 parameter physical parameter yang dibutuhkan petambak, dan data tersebut di store di cloud, atau kemudian si petambaknya bisa akses lewat mobile apps maupun lewat web app di laptopnya. Selain data dari water quality ini, kita kasih prediction, kita kasih projection, kita kasih recommendation. Oh, Bapak harus kasih treatment misalkan tidak memberikan pakan 100% dulu karena suhu lagi rendah misalkan. Selain itu kita juga develop aplikasinya dong, aplikasi di mobile apps maupun web app untuk memberikan insight kepada petambaknya. Impact yang sebenarnya kita create dari teknologi yang saya sebutkan tadi, yang transforming stream industry itu menjadi digital itu tadi. Dan kita ngelihat bahwa kita dari data yang kita capture, dari data yang kita yang kita putar itu, kita increase productivity sekitar 30% dan menurunkan kadar feed conversion ratio sebesar 17%. Nah, ini dengan capturing data-data dari petambak dan udah ada sekitar ribuan user di Indonesia, kita jadi bisa creating stream Indonesia monitoring. Kita jadi bisa tahu di setiap daerah tuh udangnya lagi ada berapa sih biomass-nya, pertumbuhannya gimana, kemudian kita juga bisa make sure atau memonitor performance dari tambak-tambak yang ada di Indonesia. Nah, ini trading bisnis kita yang kita create kemarin menjawab dari hasil pandemi di mana petambak kesulitan mendapatkan buyer, dan kita connect-kan directly ke processing company lewat digital traceability system di trading solution kita ini. Nah, so far sih ada 18.000 kolam udang di Indonesia. Kemudian ada sekitar 9.000 user yang pakai Jala. Dan kita udah bantu lebih dari memproduksi lebih dari 10.000 tons. I think this number is in 2020, di 2020. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, thank you Kak Liris buat presentasinya. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita juga akan masuk ke sesi presentasi yang kedua. So, langsung saja kita berikan waktu dan tempatnya untuk Kak Anissa Azizah, selaku CEO and co-founder dari Tech From Lab. Silakan Kak Anissa, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Mbak Sela. Jadi, ceritanya tadi yang sudah dibilang, saya di waktu kuliah di Teknik Fisika ITB, di antara banyaknya inovasi-inovasi yang ada satu inovasi yang menarik perhatian kita gitu, yaitu pore block, inovasi beton berpori sehingga dia bisa mengurangi potensi banjir. Nah, tapi ternyata selain fungsi yang sudah keren tadi gitu ya, kita anggap keren, ada lagi aspek-aspek lain yang menurut kami menarik gitu. Pertama, pore block ini bisa dibuat, atau salah satu bahan bakunya ini dari limbah, dan yang waktu itu kita teliti adalah dari limbah batu bara gitu. Terus yang berikutnya, pore block ini karena tadi kita sebagai researcher ya kasarnya, kita tuh bekerja sama dengan UMKM untuk produksinya. Nah, sehingga kami berharap itu juga bisa mengempower UMKM lokal gitu. Nah, seberapa besar sih memang dampaknya kalau kita menginovasikan material bangunan gitu ya. Nah, ini secara angka 862 million US dollar per year dengan 10% growth gitu. Bandingannya gimana sih sama paving block konvensional gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya secara standar kita di SNI itu sudah ada masuk untuk kelas A dan kelas B, lalu untuk laju infiltrasinya atau jadi kecepatan dia menyerapkan air, itu kita berpacu pada standar dari UK gitu ya, karena di Indonesia belum ada tuh standar buat laju infiltrasi. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan paving block konvensional, pore block ini jadi 1000 kali lebih cepat dari segi menyerapkan air dengan kekuatan yang bisa menahan 8 truk. Jadi bisa tuh dipakai di jalan-jalan lingkungan gitu. Nah, kita masuk ke diskusi sekarang ya, terkait teknologi berkelanjutan. Pore block ini memanfaatkan limbah yang berpotensi mengkontaminasi lingkungan. Lalu di sisi lain, si fly ash ini kita manfaatkan sebagai pengganti semen. Dan kalau teman-teman tahu, produksi semen itu kan berkontribusi 4-8% gas rumah kaca di dunia gitu ya, sangat besar. Ketika kita mengganti semen, itu juga bisa membantu mengurangi dampak lingkungan gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari dua ini aja, kelihatannya pore block ini berkelanjutan banget ya nggak sih? Bagaimana jika demand bertambah?
Kita sebagai pebisnis tentu sangat ingin perusahaan kita berkembang, ya nggak sih? Nah, tapi ketika saya atau kami nanti berkembang dan kita akan butuh banyak fly ash, nah apakah perusahaan jadi memiliki kepentingan untuk mendukung industri batubara gitu? Apakah di masa depan masih sustainable kayak gitu? Jadi ini yang menjadi bahan diskusi gitu ya di kami juga gitu. Ini kami ke depannya sustainable nggak sih gitu? Kita harus berpikir jangka panjang akhirnya gitu. Jadi cek klaimnya tuh apa gitu, berkelanjutan dalam apa. Kalau dalam kasus saya nih, Power Block ini berkelanjutannya ketika misalnya saya bilang, wah Power Block ini berkelanjutan, sustainable gitu kan. Berkelanjutan dalam apa? Apakah dalam mengurangi limbah atau mengurangi banjir kayak gitu. Harus jelas, harus jujur. Kenapa? Karena ketika kita jujur, yang pertama kita bisa mengedukasi audiens kita gitu kan. Tentu saja ketika kita sudah mengakui gitu ya, mengakui bahwa kita berkelanjutannya misalnya hanya dalam mengurangi banjirnya. Kita mengakui itu, kita mengakui masih ada yang belum sempurna, sehingga kita harus improve. Berikutnya adalah soal Indonesia, gimana gitu ya di Indonesia terkait dengan teknologi berkelanjutan ini. Dan menurut saya Indonesia ini punya banyak peluang gitu, karena kita bisa banyak belajar dari negara maju gitu. Kita bisa menerapkan inovasi-inovasi yang sudah terbukti baik gitu ya. Jadi sudah terbukti baiknya dan sesuaikan konteksnya dengan negara kita. Akhirnya apa yang bisa kita lakuin gitu ya sebagai innovator atau entrepreneur untuk terus berpikir panjang. Apakah inovasi yang sekarang diterapkan ini baik untuk profit people dan planet di waktu dekat dan waktu panjang gitu kan. Dan sebagai customer cek barang-barang yang kita pakai gitu. Perusahaan tentu memproduksi barang karena ada yang beli gitu kan. Dengan tadi ya misalnya kita punya kecenderungan untuk wah kita ingin yang berkelanjutan banget, akhirnya kita nggak beli barang-barang yang tidak berkelanjutan misalnya kayak gitu. Nah jadi kalau konteksnya sekarang teknologi berkelanjutan, ketika kita tidak mendiskusikan, mengenalkan isu-isu tentang keberlanjutan ini, tidak ada insentif bagi perusahaan atau pemerintah untuk menggunakan teknologi yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Wow, luar biasa. Thank you Kak Anissa untuk sharingnya. Kita akan masuk ke sesi presentasi selanjutnya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita panggilkan dan kita persilahkan waktu dan tempatnya untuk Kak Dani Kosasi, founder Didik & Co. Silahkan Kak Dani. Terima kasih Mbak Sheila, thank you. Nah kalau dalam sesi saya ini, saya akan lebih banyak ngomong tentang enabling-nya dan bagaimana bisa membantu ekosistem startup untuk bisa mencapai teknologi yang berkelanjutan. Nah, kalau ngomongin tentang sustainability, pastinya ini ada satu kesepakatan yang telah dicapai oleh warga dunia. Dalam ini dicanangkan oleh United Nations atau PBB, ada 17 Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Saya nggak akan jelasin satu persatu di sini, tapi kalau misalnya teman-teman lihat semua, ini mencakup segala macam sektor dalam kehidupan kita, mulai dari edukasi, kesehatan, kemudian juga infrastruktur, tentang bagaimana ngomongin apa yang ada di bawah laut, ya, ataupun ada yang di atas laut, ataupun juga di mana-mana, ataupun kalau ngomongin tentang green atau clean energy, macam-macam ya omongan orang tuh banyak istilahnya ya. Yang kita lihat justru bagaimana kita bisa memanfaatkan dari yang sederhana dulu, dari sekitar kita, lingkungan kita, mulai dari sendiri, bagaimana mengatur limbah yang ada di rumah, bagaimana kita bisa mengatur lingkungan di sekitar kita. Kalau dibilang sekarang ini banyak sekali teknologi yang mengakibatkan polusi atau limbah. Nah, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan itu. Nah, teman-teman, apa konsekuensinya ya dari revolusi industri keempat yang sekarang kita hadapi? Dan yang lainnya adalah di Indonesia sekarang kita sudah dicanangkan untuk masuk dan bersiap-siap ke dalam Making Indonesia 4.0. Ya, ini adalah program persiapan dari pemerintah agar kita siap masuk dalam revolusi industri keempat. Nah, kalau Indonesia sendiri, tempat saya melakukan banyak eksperimen,
kami telah banyak membantu bagaimana startup dan juga korporasi ataupun dengan badan pemerintah dan organisasi lainnya membuat berbagai macam teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti augmented reality waktu itu dengan pemerintahan Lampung, ataupun juga bikin 3D printing, dan yang lainnya, termasuk juga untuk artificial intelligence. 3D printing ini juga sebenarnya salah satu hal yang bisa kita manfaatkan, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali limbah dari plastik. Dan tadi kalau saya ngomongin tentang AI ya, nah ini AI, bagaimana AI ini bisa membantu kita untuk menjadi lebih sustainable. Tapi ada satu sisi lain yang punya positive mindset. Bagaimana kalau kita merangkul AI? Ya, ini mau nggak mau pasti akan menjadi satu-satunya teknologi ataupun teknologi yang dominan hasil ciptaan manusia yang akan mendominasi di setiap aspek kehidupan. Nah, AI ini sebenarnya bisa membantu kita untuk membuat keputusan bagaimana menghemat listrik. Itu salah satu contoh yang paling simpel agar kita dapat bukan hanya hemat secara budget ya, tapi juga hemat secara penggunaan dan yang lainnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ngomongin tentang teknologi dan sustainability, satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan adalah persiapannya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak terlibat dengan teknologi, tetapi kita bisa memanfaatkannya, itu menggunakan atau membudayakan skills yang kita miliki. Jadi itu dari saya, thank you. Oke, thank you Pak Dhani buat sharingnya juga.